Mulai pada hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amin ya rabbal alamin. Baik, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik, seluruh teman-teman Waskolovat di berbagai macam cabang. Dan juga seluruh teman-teman yang saat ini mungkin sambil bekerja, mendengarkan tausiah ini, mungkin teman-teman ada yang berada dalam perjalanan, mungkin ada yang sambil jaga warungnya, jaga tokonya, ataupun di rumahnya. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali. Sudah 2 minggu ini memang kita pakai 2 kamera ya teman-teman sekalian, jadi mohon maaf masih terus diatur karena masing-masing ada yang jumlahnya 800 di satu grup, ada yang jumlahnya 700 di satu grup gitu, sehingga kita belum bisa untuk menggabungkan di satu grup, jadi kita harus bagi-bagi. Tapi alhamdulillah hari ini mudah-mudahan kita bisa membahas sesuatu yang penting bagi diri Uma dan juga diri teman-teman semua yang berkaitan dengan penyakit hati. Mungkin teman-teman sering bertanya-tanya atau teman-teman sering berpikir, saya ini termasuk orang yang hatinya gimana ya? Apakah saya termasuk orang yang punya hati yang sakit, atau hati yang mati, atau hati yang hidup, atau hati yang seperti apa ya? Hari ini akan kita bahas teman-teman semua mengenai berbagai macam apa yang terjadi di hati kita, contoh-contoh penyakit hati seperti apa, bagaimana cara kita untuk menghilangkan penyakit hati itu. Karena kalau orang yang di dalam hatinya ada berbagai macam penyakit, dia akan kesulitan untuk melaksanakan berbagai macam kebaikan-kebaikan dalam kehidupannya. Dia akan kesulitan untuk menjalankan fokus dalam kehidupannya karena begitu banyaknya penyakit yang bercokol di hatinya. Contoh teman-teman semua, kalau kita punya sakit misalnya, sakit badan, kita pasti nggak akan konsentrasi kan. Kalau teman-teman punya sakit badan, sakit di beberapa anggota badan kita, nggak akan berkonsentrasi karena terasa sakit. Maka penyakit badan itu harus kita sembuhkan supaya kita bisa berkegiatan lagi. Begitu pula dengan penyakit hati. Kalau penyakit hati ini kita tidak sembuhkan, maka kita tidak akan punya kekuatan untuk melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu penyakit hati ini harus kita sembuhkan. Maka hari ini kita akan membahas mengenai penyakit hati itu. Baik, langsung saja teman-teman semua, ternyata dalam kehidupan kita, kita ini ada yang mengalami hati yang hidup ya, atau ada hati yang sehat, ada hati yang sakit, dan ada hati yang mati. Jadi dalam kehidupan kita ada 3 jenis hati. Kita periksa, kita ini termasuk hati yang mana ya? Hati yang sehat, atau hati yang sakit, ataupun hati yang mati. Hal ini kita bisa lihat, teman-teman bisa lihat dalam surah Al-Hajj ayat ke-52 sampai 54, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 jenis hati ini. Jadi kita lihat kita ini termasuk jenis hati yang mana. Mudah-mudahan suara Uma terdengar jelas ya, teman-teman semua. Oke, sebentar supaya nggak terlalu jauh dari mulutnya Uma. Oke. Jadi dalam surah Al-Hajj ayat 52 sampai ayat ke-54 ada 3 jenis hati yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Teman-teman lihat jenis hati apa yang Allah sebutkan. Kita baca sama-sama dalam surah Al-Hajj ayat ke-52 sampai 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyatihi fayansakhullahu ما يلقي الsyaitan thumma yuhkimullahu ayatihi wallahu alimun hakim." Itu surah Al-Hajj ayat ke-52. Uma lanjutkan ayat berikutnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lilladzina fi qulubihim maradu wal qasiyati qulubuhum wa innadh dhalimina lafi shiqaqin ba'id. Dan ayat terakhir soal Hajj ayat ke-54, teman-teman lihat di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Dalam surah Al-Hajj ayat ke-52 sampai 54, di sini teman-teman menemukan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 jenis hati. Apa kata Allah? Kita baca dulu artinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun, dan tidak pula seorang nabi, melainkan ia memiliki sesuatu keinginan. Syaitan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu,
dan Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayat Allah. Lanjut, Allah berfirman yang artinya, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana, agar Allah menjadikan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit hati. Allah sebutkan yang pertama, ada orang yang punya penyakit hati atau hati yang sakit. Dan Allah lanjutkan, dan yang mati hatinya. Allah sebutkan yang kedua, hati yang mati. Lalu Allah sebutkan lagi, dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang sangat, dan orang-orang yang telah diberi ilmu, itu orang-orang yang hatinya sehat, yakni mereka meyakini bahwa Al-Quran itulah yang hak, yang benar dari Allah, lalu mereka beriman, ciri hati yang sehat, mereka beriman kepada Al-Quran, dan mereka tunduk hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Allah Maha Pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Jadi dalam surah Al-Hajj ayat ke-52 sampai ayat ke-54 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 jenis hati. Hati apa itu? Allah menyebutkan ada hati yang sakit, ada hati yang mati, ada hati yang sehat. Pembagiannya dalam surah Al-Hajj ayat ke-52 sampai 54. 3 macam jenis hati. 2 hati yang terkena fitnah, 2 hati yang selamat. Ya, jadi hati yang selamat adalah hati yang sehat. Hati yang terkena fitnah adalah hati yang sakit dan hati yang mati. Nanti kita bahas apa sih perbedaan antara hati yang mati dengan hati yang sakit. Hati yang saat ini kita miliki ini hati yang mana? Begitu ya, teman-teman semua. Baik, sekarang kita lihat dulu, apakah hati saya termasuk hati yang sehat? Bagaimana ciri-ciri hati yang sehat itu? Karena hati yang sehat itu akan selamat nantinya di hari akhir. Maka kita minta sama Allah untuk punya hati yang sehat. Teman-teman lihat dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-88 sampai ayat ke-9. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan manfaat dari memiliki hati yang sehat. Hati yang sehat itu dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Allah, suaranya kedengeran kan? Soalnya ada yang komen gak ada suaranya umumnya. Oke. Jadi dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai ayat 89, Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Yaitu di hari harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Dengan hati yang bersih, qalbun salim, hati yang bersih, hati yang selamat, ya. Inilah yang akan menghadap Allah dengan baik di hari akhir nanti. Hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang sehat akan selamat dalam menghadapi hari akhir nanti. Berdasarkan surah Asy-Syu'ara ayat ke-88 sampai ayat 89. Hati yang sehat atau hati yang bersih atau hati yang selamat ini, apa sih dia? Hati yang selamat dari berbagai macam syahwat. Ya, hati yang selamat dari berbagai macam syahwat, yang dia menyelisihi atau dia berusaha dia jaga betul-betul agar tidak memperturutkan hawa nafsunya, dia jaga betul-betul agar hati ini tidak melaksanakan apa-apa yang dilarang oleh Allah, tidak melaksanakan apa-apa yang bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang sehat. Hati yang sehat ini, teman-teman semua, dia hati yang selamat dari syirik, hati yang selamat dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman yang sekarang masih ada loh orang-orang yang minta tolongnya atau bergantungnya atau takutnya atau percayanya kepada selain Allah, kepada kekuatan-kekuatan tertentu, ya, kekuatan dari seseorang kah, atau dia menghambakan dirinya kepada apa, sesuatu yang tidak bisa hidup, ya, patung-patung kah, atau berhala-berhala kah, atau sesuatu yang nggak bisa tolong dia sebetulnya, atau kepada orang lain misalnya gitu ya. Kalau ada zaman dulu ada Firaun yang ditakutin, yang dianggap Tuhan gitu. Jadi hati yang sehat itu adalah hati yang bebas dari penghambaan ibadah kepada selain Allah. Hatinya hanya takut kepada Allah. Hatinya hanya, Masya Allah, hatinya hanya penuh cinta kepada Allah. Hatinya hanya bergantung kepada Allah. Hatinya hanya diisi oleh Allah yang paling penuh cintanya. Hatinya selalu tunduk kepada syariat Allah. Hatinya selalu tunduk kepada risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itu hati yang sehat. Hatinya orang-orang beriman, hati orang-orang yang saleh. Itu hati yang sehat. Hati yang sehat ini, teman-teman semua, dia akan selalu beribadah dengan
lillah, karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena riya atau pengen didengar atau pengen dilihat sum'ah gitu ya. Tapi dia beribadah lillah karena Allah, mau dilihat orang nggak dilihat orang dia nggak peduli, karena apapun yang dia lakukan, hati yang sehat ini hanya mengejar ridhonya Allah. Hati yang sehat ini hanya mengejar perhatian dan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Itu hati yang sehat. Makanya ketika dia melakukan sesuatu, pasti dalam pikirannya adalah ada pertanyaan dua hal. Mengapa ibadah ini saya lakukan dan bagaimana ibadah ini saya lakukan? Karena dua hal ini menentukan ibadah ini diterima oleh Allah, dan dua hal ini menentukan hatinya menjadi hati yang sehat, hati yang bersih. Teman-teman tahu, ibadah yang diterima oleh Allah itu ibadah yang lillah dan mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Makanya ketika hati orang yang bersih, hati orang yang sehat, hati orang yang selamat, ketika dia melakukan sesuatu, ciri-cirinya, dia pasti akan tanya, mengapa ya saya lakukan ibadah ini? Atau mengapa ya saya lakukan perbuatan ini? Oh, saya lakukan ini supaya Allah ridha, karena Allah senang, karena Allah suka, lillah. Kemudian yang kedua, bagaimana saya lakukan amal ini? Bagaimana saya lakukan ibadah ini? Sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, itu adalah syarat amal-amal kita diterima. Jadi, setiap amalan tidak lepas dari dua pertanyaan, yaitu mengapa dan bagaimana. Mengapa dilakukan dan bagaimana dilakukan. Jadi ciri-ciri hati yang sehat, hati yang tunduk hanya kepada Allah, hati yang tidak goda untuk berturutkan hawa nafsunya, hati yang selalu bertanya ketika saya melakukan ini, apakah mengapa saya lakukan ini? Mengapa itu karena siapa ya? Karena Allah kah atau karena orang lain kah? Mengapa saya lakukan ini dan bagaimana saya melakukannya? Apakah sesuai yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW atau tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah? Kenapa? Karena setiap amalan atau ibadah hanya diterima oleh Allah selama dia lillah, selama dia ikhlas, dan selama dia mengikuti perintah Allah, selama dia mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Begitu ya teman-teman semua. Jadi kita sudah mendapatkan penjelasan secara singkat mengenai hati yang sehat atau hati yang selamat, hati yang bersih. Kadang-kadang kita punya hati yang bersih itu teman-teman semua, tapi kadang-kadang hati kita sakit atau bahkan kadang-kadang ada hati yang mati. Jadi hati yang sakit cepat harus disembuhkan, hati yang mati cepat harus dihidupkan supaya kita terus-terusan dalam keadaan hati yang sehat. Kedua, hati yang mati. Hati yang mati ini apa sih? Hati yang mati adalah lawan dari hati yang hidup. Hati yang mati adalah hati yang nggak ada kehidupan di dalamnya. Itu hati yang mati, teman-teman semua. Hati yang mati apa? Hati yang tidak kenal dengan Rabb-nya. Hati yang tidak menjalankan perintah dari Rabb-nya. Hati yang dia memperturutkan hawa nafsunya. Hati yang dia nggak peduli. Saya melakukan ini, Allah marahkah? Allah murka kah, Allah nggak suka kah, dia nggak peduli. Itu hati yang mati. Dia nggak ambil pusing. Oh, terserah saya, suka-suka saya. Neraka itu urusan saya, kamu nggak usah ngurusin urusan saya. Itu hati yang mati, teman-teman semua. Ketika diberikan nasihat-nasihat oleh orang banyak, dia katakan itu urusan saya, itu dosa saya, ngapain kamu ikut campur? Saya masuk neraka juga itu bukan urusan kamu, dan saya nggak peduli neraka surga, saya nggak peduli. Itu hati yang mati, nggak peduli, nggak berpikir bahwa akan ada balasan Allah atas apa yang dia lakukan, nggak peduli akan ada hari akhir yang mana Allah akan meminta pertanggungjawaban darinya, nggak peduli. Itu hati yang mati. Lawan dari hati yang hidup tadi, begitu ya teman-teman semua ya. Jadi hati yang mati adalah hati yang nggak peduli membuat Allah murka kah, membuat Allah nggak suka kah. Dia tidak ambil pusing mengenai hal itu. Jadi dia hidup bebas, hidup suka-suka, hidup tanpa aturan, hidup tanpa memikirkan kehidupan yang akan datang. Itu hati yang mati, ya, yang berlawanan dengan hati yang hidup. Begitu ya teman-teman semua. Dan hati yang sakit seperti apa? Hati yang sakit adalah di mana ketika dia mengalaminya, dia akan, kalau dia terus-terusan sakit dan tidak diobati, dia akan mati. Tapi dia punya kesempatan untuk bisa, hati yang sakit bisa disembuhkan, teman-teman semua. Jadi hati yang sakit ini bisa dia dalam keadaan yang mati atau dia bisa dalam keadaan yang hidup. Seperti kita kalau kita sakit, masih ada kesempatan untuk hidup, bisa juga mati. Jadi tergantung dari kita mau bawa kemana. Nanti penyakit hati itu atau hati yang sakit akan menjelaskan kemudian. Mengenai hati ini teman-teman semua, ada yang bertanya, oke, kalau hati yang mati kita jelas ya, orang-orang yang tidak peduli kepada Allah. Hati yang sehat jelas orang-orang yang taat kepada Allah SWT. Nah, mengenai hati yang sakit ini seperti apa sih? Sebelum kita bahas banyak tentang makna dari hati yang sakit, teman-teman tahu nggak? Ada beberapa jenis-jenis hati yang sakit, penyakit hati. Hati ini sakit sehingga bercokollah penyakit hati di dalamnya. Jadi ternyata teman-teman kita melihat pada diri kita sendiri, hati yang sakit itu adalah bercokol penyakit di dalamnya. Artinya bercokol atau ada penyakit hati di dalamnya. Penyakit hati itu apa saja sih?
Apakah ya benar? Ada yang mengatakan penyakit hati itu iri, dengki, uma, betul. Ada lagi yang mau komen penyakit hati itu apa aja? Kita akan bahas pada hari ini teman-teman semua ya. Ada buku ya yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali ya. Beliau menjelaskan ada beberapa penyakit hati. Hati yang sakit di dalamnya ada penyakit hati. Penyakit-penyakit itu apa aja? Seperti tubuh kita. Tubuh kita yang sakit pasti ada penyakitnya. Termasuk hati kita yang sakit ada penyakitnya. Penyakit-penyakit hati itu apa aja sih? Beberapa teman tadi udah bilang ada ujub, sombong, iri, dengki, apalagi teman-teman was-was. Baik, kita akan lihat. Ternyata beberapa penyakit hati yang disebut oleh Imam Al-Ghazali, pertama adalah ria. Orang yang ria, orang yang show off, orang yang pamer. Ria adalah termasuk bagian dari penyakit hati, ya. Penyakit hati, kenapa? Karena dia melakukan segala sesuatunya bukan karena Allah, dia ingin dilihat oleh orang. Ciri-ciri ria itu kalau dipuji-puji orang dia semangat. Kalau dilihat orang dia semangat. Kalau nggak dipuji orang, kalau nggak dilihat orang dia nggak semangat. Jadi ria itu lawannya ikhlas. Lawan dari ria itu ikhlas. Ikhlas itu melakukan sesuatu karena Allah. Ria itu melakukan sesuatu bukan karena Allah, karena orang lain. Jadi lawan ria adalah ikhlas. Jadi salah satu penyakit hati yang membuat hati kita sakit adalah kecenderungan untuk selalu menampakkan apa-apa yang kita lakukan pamer kepada orang lain. Ria. Ria itu apa aja? Apapun. Um, yang dilakukan bukan karena Allah, dilakukan untuk mendapatkan puji-puji manusia. Teman-teman ingat kan? Nanti kita bahas ya bagaimana cara mengobati penyakit hati, tapi kita bahas dulu saat ini beberapa contoh penyakit-penyakit hati. Teman-teman ingat bagaimana disebutkan nanti di hari akhir ada orang mengatakan, ya Allah, saya mati syahid ya Allah, karena kata Allah bohong. Engkau mati syahid bukan karena Allah. Engkau mati syahid ini dikarenakan engkau ingin dipuji atau ingin disebut-sebut sebagai seorang syuhada. Maka orang yang menyangka dirinya mati syahid justru dia yang dibawa oleh Allah masuk ke neraka karena tidak lillah dalam mengerjakan segala sesuatu. Ya, orang kedua bilang ya Allah saya sedekah ya Allah banyak, ya Allah hidupnya bohong kata Allah. Kalau sedekah bukan ikhlas, engkau sedekahnya ria, sum'ah, ingin didengar-dengar, ingin dilihat orang, ingin dipuji-puji. Kemudian orang ini dibawa oleh Allah ke neraka Allah. Kenapa? Karena tidak lillah. Kemudian yang ketiga, oh saya baca Quran, saya belajar Quran, belajar agama. Kata Allah, bohong kau belajar agama karena kau ingin dipuji-puji manusia. Ingin didengar-dengar manusia, ingin terhormat di mata manusia. Justru orang yang menyangka dirinya bawa hafalan Quran banyak, yang suaranya bagus, justru dia dimasukkan ke neraka Allah karena ria. Tadi ada yang bertanya sama Uma di chat sini, apakah update status termasuk ria atau enggak? Innamal a'malu binniyah. Tergantung dari niatnya. Kita nggak bisa mencap orang, oh dia ria, nggak bisa. Yang tahu ria atau enggak dirinya sendiri, teman-teman semua. Kita nggak bisa mengatakan orang itu ria hanya karena dia posting ibadahnya. Enggak, karena ria itu sangat tersembunyi. Yang tahu hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala. Yang harusnya merasa ria adalah diri kita sendiri. Apakah kita ria atau ikhlas? Dan kita nggak bisa menghakimi orang lain dia ria atau dia ikhlas karena segala sesuatu tergantung niat. Kalau kita posting misalnya, ada orang contohnya teman-teman sekalian, ada orang baca Quran, kemudian dia posting, dia lagi baca Quran. Menurut kita dia ria, menurut dia enggak. Saya posting, saya nggak posting, dilihat orang nggak dilihat orang, tetap sama kok saya baca Quran kok. Saya posting ini untuk ingetin orang lain supaya oh ini hari Jumat jangan lupa baca surah Al-Kahfi. Besok-besok saya nggak posting, saya tetap baca surah Al-Kahfi gitu. Jadi kita nggak bisa menjudge orang, menghakimi orang dia ria. Kita yang untuk diri kita sendiri, kita yang tahu kita ini ikhlas atau ria. Jadi balik lagi teman-teman sekalian, ada yang tanya juga bagaimana agar kita tahu ikhlas atau ria. Caranya gini, ikhlas dulu ya. Ikhlas lawan ria, ikhlas. Ciri-ciri ikhlas apa? Ada orang, nggak ada orang, ibadah tetap sama. Dipuji orang, dicaci maki orang, ibadahnya tetap sama. Nggak berpengaruh sama sekali. Kenapa? Karena yang dia cari bukan perhatian manusia, yang dia cari adalah perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri ikhlas ataupun ria, kalau ria ya tadi bersemangat kalau ada orang dipuji baru bersemangat, kalau nggak dipuji, kalau dalam kesendirian dia nggak lakukan itu. Di depan orang baca Quran, depan orang ngajinya bagus, depan orang sholatnya bagus, ketika sendiri dia nggak melakukan itu. Itu bedanya antara ikhlas dengan tidak ikhlas. Oke? Okay? Baik, kita lanjutkan ya. Uma belum jawab pertanyaan karena di sini banyak yang nanya-nanya ya. Berikutnya yang kedua, penyakit hati yang berikutnya teman-teman semua, selain ria adalah apa tadi teman-teman sudah jawab tadi, hasad atau iri dengki. Ini paling banyak di antara kita. Sampai-sampai dalam surah Al-Falaq kita berdoa agar dihindari dari orang-orang yang punya hasad kepada diri kita. Hasad itu banyak teman-teman semua. Bahkan ada seorang teman yang berkata begini kepada Umar, saya nggak mau lagi lihat sosial media. Kenapa? Karena saya nggak suka ngelihatnya. Saya lihat ada seseorang yang baru nikah dan punya suami baik banget, suaminya romantis sekali, suaminya
manis sekali berkata-kata baik, sementara saya nggak mendapatkan itu. Suami saya nggak begitu. Pertama, saya iri ngelihatnya, karena saya nggak dapat suami yang seperti itu. Kedua, saya benci ngelihatnya, katanya. Karena saya nggak mendapatkan nikmat seperti itu. Jadi, hasad, iri, dengki ini hadir, teman-teman semua. Pada diri setiap orang, hati-hati dengan itu. Coba kita lihat Rasulullah SAW. Sebelum Rasul datang ke Yathrib Madinah, itu namanya ada seorang yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul yang diulu-ulukan untuk jadi pemimpin. Tapi ketika Rasul berhijrah dari Mekah ke Madinah, akhirnya Rasul yang jadi pemimpin. Abdullah bin Ubay bin Salul itu siapa sih? Orang yang munafik di depan hadapan orang-orang Muslim. Dia seolah-olah orang yang baik, orang Muslim, orang yang mendukung Nabi, padahal di belakang adalah orang yang menusuk dari belakang, duri dalam daging. Kenapa? Karena hasad, iri, dengki. Kenapa harus Muhammad yang jadi pemimpin? Kenapa nggak saya? Iri dengki itu yang menyebabkan dia bisa melakukan berbagai macam cara untuk menghilangkan kenikmatan dari orang tersebut. Itu bahayanya. Teman-teman ingat yang namanya Abu Jahal. Abu Jahal kenapa disebut sebagai bapak kebodohan? Kenapa? Padahal dia itu adalah orang yang dermawan, suka nolong orang banyak. Kenapa? Karena iri dengki dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Muhammad yang menjadi Rasul? Kenapa Muhammad yang menjadi Nabi? Bukan dari golongan kita aja. Karena beliau itu sebenarnya mengakui bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi. Karena beliau suka mencuri dengar. Wow, apa yang dibaca Muhammad? Yang dibaca Muhammad itu bukan sesuatu yang diciptakan dari manusia. Itu diciptakan oleh Allah. Muhammad benar seorang Nabi. Namun karena iri dengkinya, beliau tidak mengakui kebenaran tersebut. Jadi hasad, iri, dengki itu menjangkiti setiap insan, teman-teman semua. Dan iri, dengki, hasad itu adalah apa? Menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain. Atau bahasa lainnya SMS, suka melihat orang sedih, lihat orang susah. Kalau ada orang sedih, dia seneng. Ketika lihat orang seneng, dia susah. Dia nggak suka melihat orang bahagia. Dia nggak suka. Itu namanya hasad, iri, dengki ya. Namun teman-teman semua, ada hasad yang bagus. Jadi nggak semua hasad, iri, dengki itu nggak bagus. Ada hasad yang boleh. Iri yang boleh tuh hanya ada dalam dua hal. Iri yang boleh yang pertama adalah ketika kita lihat ada orang yang kaya raya dan memberikan harta kekayaannya di jalan Allah. Kita boleh iri dengan itu. Iri untuk apa? Untuk memotivasi. Bukan iri agar dia hilang nikmat itu, agar dia jatuh miskin, bukan. Iri untuk memotivasi agar kita sama seperti mereka atau bahkan lebih untuk sesuatu lebih banyak. Itu iri yang boleh. Kedua, iri yang boleh adalah ketika Allah memberikan nikmat berupa ilmu agama Quran kepada seseorang dan kita iri, kita ingin seperti dia. Itu iri yang boleh. Jadi iri yang boleh itu adalah iri yang tidak menginginkan nikmat pada orang tersebut hilang. Itu iri yang nggak apa-apa. Terlebih kepada harta dan juga kepada Quran. Tapi iri yang tidak boleh adalah kita berusaha menginginkan agar nikmat orang itu hilang. Dan kesenangan orang itu hilang. Ya. Maka penyakit iri, dengki, ini penyakit yang kadang-kadang menjangkiti setiap insan. Kita harus waspada dengan itu. Ya, ini penyakit yang umum dimiliki oleh manusia. Kadang-kadang tidak banyak orang bisa lepas dari penyakit ini. Oleh karena itu, ada kalimat yang mengatakan setiap jasad tidaklah bisa lepas dari yang namanya hasad atau iri. Ya, benarkah suara Uma macet? Enggak kan ya? Ya, ada yang mengatakan setiap jasad tidaklah bisa lepas dari yang namanya iri. Oke? Aman suaranya baik. Lanjut. Namun orang yang berpenyakit hati akan menampakkannya. Namun orang yang mulia hatinya akan menyembunyikannya. Tuh, ini kata kunci teman-teman semua. Setiap dari kita susah untuk menghilangkan iri, dengki, kadang-kadang susah. Kadang-kadang kita ngelihat orang, ya Allah, hidupnya bahagia banget, kita iri. Susah sekali, sedikit sekali orang yang terhindar dari penyakit iri dan dengki. Namun, apa katanya tadi? Namun orang yang punya penyakit hati akan menampakkan iri dengki itu. Tapi orang yang mulia hatinya, pada saat kita mulai terjangkit dari iri, dia tidak akan menampakkannya, dia akan menyembunyikannya. Kadang-kadang, ya Allah, iri banget sih, ya Allah, dia bisa makan enak, iri ya Allah. Dia menyembunyikan iri itu. Dan dia berdoa kepada Allah, ya Allah, tambahkanlah nikmat untuknya. Setiap kali kita doakan untuk orang lain, maka malaikat akan mendoakan untuk kita hal yang sama. Begitu ya, teman-teman semua. Ada yang bertanya kepada seorang ulama bernama Hasan Al-Basri. Apakah orang beriman itu bisa iri? Bisa nggak teman-teman semua? Bisa nggak orang-orang beriman itu punya penyakit iri, punya penyakit hasad? Apa kata Hasan Al-Basri? Tidak engkau perhatikan bagaimana kisah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya?
Teman-teman ingat kisah saudara-saudari Nabi Yusuf? Bagaimana saudara-saudara Nabi Yusuf sangat iri kepada Nabi Yusuf karena Nabi Yusuf dicintai oleh Nabi Yakub ayah mereka. Jadi, selama hasad tidak menampakkan, selama kita iri, ya Allah, iri, ya Allah, hasad, ya Allah, dengan mereka, ya Allah. Selama hasad tidak ditampakkan dengan tangan dan tidak ditampakkan dengan lisan, maka itu tidak membahayakan dirimu. Ya, begitu ya teman-teman semua. Ya, jadi ketika ada yang tanya sama Hasan Al-Basri, orang beriman bisa iri? Bisa aja. Namun selama iri, selama hasad itu tidak ditampakkan dengan tangan dan lisan, maka itu tidak membahayakan dirimu. Cukup di hatimu aja, udah. Seperti teman saya tadi katakan, aduh saya iri banget sama dia punya suami yang baik. Habis itu saya nggak mau lagi punya sosial media. Saya nggak mau lihat sosial media untuk menjaga lisan saya, untuk menjaga mata saya, untuk menjaga hati saya. Jadi iri ada dalam hatinya, namun dia tidak tampakkan dengan lisannya, tidak tampakkan dengan tangannya. Dia menghindari dirinya dengan tidak mau lihat sosial media lagi. Dan dia doakan, ya Allah, semoga kehidupan orang itu bahagia dan Allah berikan kehidupan yang bahagia untuk saya. Gitu ya teman-teman semua. Baik. Jadi itulah ya iri, dengki ataupun hasad ya, yang juga merupakan contoh dari penyakit hati. Hati yang sakit, bercokol penyakit-penyakit di dalamnya. Kita bahas hari ini, penyakit hati itu beberapa diantaranya ria dan juga iri, hasad atau dengki. Ketiga, penyakit hati yang bisa membuat hati kita sakit apalagi? Takabur atau sombong. Itu jenis penyakit hati berikutnya. Apa sih sombong itu? Sombong itu perasaan yang menilai diri sendiri lebih tinggi dibanding dengan orang lain. Sombong itu juga adalah ketika engkau menolak kebenaran, merendahkan orang lain, itu sombong. Menolak kebenaran. Sama seperti tadi Abu Jahal tadi menolak kebenaran, bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, beliau menolak kebenaran, sombong. Kemudian padahal beliau mengakui, si Abu Jahal ini mengakui, dia ini mengakui bahwa betul, nggak mungkin ayat-ayat ini ditulis oleh manusia, namun karena kesombongannya, maka dia menolak kebenaran. Jadi, sombong itu apa? Adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Itu sombong, teman-teman semua. Umumnya, sifat-sifat sombong ini dititipi oleh orang-orang yang Allah berikan kelebihan harta, Allah berikan jabatan, Allah berikan wajah yang rupawan, Allah berikan kepandaian. Umumnya mereka sombong karena ini. Makanya Allah paling benci sama orang yang sudah miskin, sombong. Karena umumnya sombong-sombong itu dimiliki oleh orang-orang yang Allah berikan kelebihan-kelebihan, harta, jabatan, wajah, kepandaian. Namun ada jenis orang-orang yang sudah miskin, sombong, itu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga, penyakit hati berikutnya yang membuat hati kita sakit adalah sombong atau takabur. Ya. Yang keempat, yang juga penyakit hati apa? Ujub. Teman-teman tahu nggak ujub? Ujub itu apa? Merasa dirinya solih. Ujub. Merasa dirinya solih, merasa dirinya ahli ibadah, merasa dirinya berilmu, itu ujub ya. Perasaan yang membanggakan diri sendiri, itu ujub teman-teman semua. Sama seperti Korun kan, selalu mengatakan dalam Al-Quran itu Korun. Korun waktu miskin, ya Allah, ya Nabi Musa doakan, supaya saya kaya, saya capek nih jadi orang miskin. Ketika udah kaya, atas doa Nabi Musa alaihissalam, kata Korun, saya kaya, saya hebat, saya pintar, karena diri saya sendiri, saya memang kaya, saya pintar, karena saya kerja keras, karena diri saya sendiri. Dia lupa ada campur tangan Allah atas kesuksesannya itu, atas kepandaiannya itu. Jadi ujub tuh merasa, saya paling pandai, saya paling pintar, saya paling soleh. Makanya pernah ada satu kisah teman-teman semua di mana ketika ada seorang ulama sama orang ahli maksiat, penzina ya, pelacur. Mereka bertemu dalam satu tempat, saling berpapasan, ya, saling berpapasan. Lalu orang yang ahli ibadah ini tidak sudi memandang wajah ahli maksiat, nggak sudi. Wah, ahli maksiat ini banyak dosanya, nggak sudi. Mataku yang suci ini nggak sudi ngelihat orang ahli maksiat seperti itu, dia banyak dosanya, berlumur dosa. Orang ahli maksiat ini kan menunduk, ya Allah, aku malu, ya Allah, berhadapan dengan orang suci ini, ya Allah. Maka siapa yang Allah ridhai? Siapa yang Allah senangi? Orang ahli ibadah ini ujub, dia sombong pada dirinya sendiri. Dia rasa, saya ahli ibadah, saya banyak sholatnya, saya agamanya lebih bagus, dan sebagainya. Ini ujub. Ujub ini penyakit hati yang nggak boleh teman-teman semua yang kita miliki ya. Kenapa? Karena dari ujub akan melahirkan sifat sombong. Sombong kan tadi merendahkan orang lain. Sombong itu bisa merendahkan orang lain, kenapa? Karena menganggap dirinya lebih tinggi, itu ujub. Dari ujub melahirkan sifat sombong. Makanya yang keempat penyakit hati berikutnya adalah ujub, merasa saleh, merasa tinggi. Ingatlah teman-teman semua, di atas langit masih ada langit. Apa yang kau sombongkan? Apa yang kau banggakan? Ntar juga kalau kau mati nggak bisa jasadmu masuk sendiri ke dalam kubur.
pasti kita butuh pertolongan orang-orang kan untuk mengkafani jenazah kita, untuk membawa kita ke dalam kubur. Jadi hilangkan sifat ujub itu. Di atas langit masih ada langit, bukan kau yang paling segala-galanya, masih ada yang lebih hebat dibandingkan dengan dirimu. Bukan dirimu yang paling sempurna. Kelima, penyakit hati berikutnya yang bisa menyebabkan hati kita sakit apa? Pemarah. Pemarah. Sifat orang yang sangat sulit untuk mengontrol emosinya, jadi nalarnya nggak berfungsi dengan baik. Ini sifat yang dibenci oleh sesama manusia. Sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, pemarah. Dikit-dikit marah, dikit-dikit mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata keji, dikit-dikit bersuara tinggi, pemarah. Ini sifat yang sangat dibenci oleh manusia lainnya. Orang-orang yang punya sifat pemarah jangan dinikahi ya teman-teman semua ya. Jadi ada cerita di mana di zamannya Rasulullah ada seorang perempuan bernama Fatimah binti Qais. Beliau cerita sama Rasul, ya Rasul, ada dua orang yang meminangku. Di satu sisi orang yang pemarah, yang suka marah-marah gitu. Di satu sisi orang yang miskin sekali. Kata Rasul, jangan nikahi dua-duanya. Jangan pernah kau nikahi orang yang pemarah. Jangan, teman-teman semua. Jangan kau menikahi orang-orang yang sangat fakir, miskin. Dalam artian nggak punya punya tanggung jawab untuk bisa mencari penghasilan gitu. Jangan mencari atau menikah dengan orang seperti ini. Ya, jadi penyakit hati yang berikutnya yang kelima adalah pemarah. Kata Rasulullah, taqtub walakal jannah, jangan marah bagimu syurga. Dalam surah Ali Imran 133 sampai 135, ciri orang bertakwa yang masuk syurganya Allah adalah mampu menahan marah dan bisa memaafkan kesalahan orang lain. Kata Rasul, orang yang kuat bukan orang yang pandai bergulat, namun orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Jadi kualitas dari seseorang terlihat dari bagaimana dia mampu menahan amarahnya. Kalau engkau ingin lihat dia siapa, sesungguhnya lihat pada saat dia marah. Bagaimana dia mengeluarkan kalimat-kalimat pada saat dia marah itu. Jadi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Marah kan nggak harus teriak-teriak, marah kan nggak harus dengan kata-kata sumpah serapah kan teman-teman semua. Marah bisa dengan cara yang elegan kok. Rasulullah marah kalau agamanya yang dihina. Rasulullah nggak marah kalau diri sendiri yang dihina. Rasulullah marah kalau agamanya yang dihina, kalau Allah yang dihina. Dan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah ingatkan berbagai macam hal untuk membuat kita bisa meredam amarah kita. Bisa dengan ta'awudzu billahi minasyaitonir rajim karena engkau dikuasai syaitan sehingga kau harus berlindung kepada Allah. Bisa dengan berwudu untuk memadamkan api yang membara di tubuhmu itu. Bisa dengan diam karena kalau kita marah kita bisa mengucapkan berbagai macam kata-kata yang kalau kita sadar kita nyesal dengan itu. Bisa dengan ubah posisi dari berdiri ke duduk, dari duduk ke baring. Itu manajemen marah supaya marahmu nggak membabi buta teman-teman semua. Jadi penyakit hati itu salah satunya adalah orang yang pemarah akan membuat hatimu menjadi sakit. Keenam, penyakit hati berikutnya apa? Penyakit hati berikutnya apa teman-teman semua? Bergunjing atau ghibah. Ghibah. Bergunjing atau ghibah itu juga adalah perilaku yang sering ditemukan oleh masyarakat kita atau kita sering katakan bergosip atau membicarakan aib orang lain karena wah ya Allah, berghibah ini teman-teman lihat dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Allah umpamakan ini sebagai perbuatan yang sangat menjijikkan. Allah analogikan seperti kamu makan bangkai saudaramu sendiri. Kata Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtum. Dalam surah Al-Hujurat ayat 12 Allah bilang jangan kau ini suka suudzon. Jangan suka suudzon. Dikit-dikit suudzon, dikit-dikit suudzon. Belum lihat buktinya, udah suudzon. Setelah kau suudzon, kau akan cari-cari kesalahan orang lain. Setelah kau sibuk cari-cari kesalahan, kau akan bergunjing. 3 poin ini menghantarkanmu melakukan sebuah perbuatan yang sangat menjijikkan, yaitu memakan bangkai saudaranya sendiri. Jadi, hatimu yang sakit disebabkan kau banyak bergunjing, banyak membicarakan aib orang lain, sementara dirimu pun banyak aibnya. Tapi Allah masih tutupi kan teman-teman semua? Allah tutupi aib teman-teman semua kan? Karena Allah masih sayang sama kita. Kenapa kita harus buka-buka aib orang lain? Buka-buka aib orang lain, satu hari Allah akan buka aibmu, teman-teman semua yang sudah Allah tutupi selama ini. Jadi, teman-teman semua, yang keenam, salah satu penyakit hati yang menyebabkan hatimu sakit tentunya adalah hobi dalam bergunjing. Ya, itu dia. Di antara banyak sekali yang lain-lain. Umar nggak akan bahas terlalu banyak. Nah, pertanyaannya teman-teman semua, lalu bagaimana nih cara kita menyembuhkan penyakit yang ada dalam hati kita ini? Setiap penyakit pasti ada obatnya. Penyakit badan ada obatnya, termasuk penyakit hati juga ada obatnya. Beberapa obat penyakit hati ya, disebutkan oleh Imam Al-Qushairi, beliau mengatakan ada beberapa obat bagi orang yang punya penyakit hati. Beberapa obat itu adalah, yang pertama, obat hati terdiri atas 5 perkara. Di antara yang lain masih banyak ya. Pertama, membaca Al-Quran dan kemudian tadabbur Quran.
Kalau hatimu panas, hatimu iri, dengki, benci, pemarah, hatimu nggak tenang, nggak ada qalbun salim di sini, nggak ada tenang, nggak ada selamat, bergunjing, nggak suka ngeliat orang lain bahagia, itu hati yang banyak penyakitnya. Maka ternyata obatnya adalah pertama adalah engkau membaca Al-Quran setiap hari dan tadabbur Quran. Kemudian yang kedua, engkau mengatur pola makan agar tidak terlalu kenyang. Karena kalau kita kenyang, kita punya energi berlebih, kita bisa melakukan banyak hal. Oleh karena itu, bisa dengan cara berpuasa. Puasa itu menjadi benteng bagi dirimu, benteng untuk lisan, perisai lisan untuk tidak mengatakan hal-hal yang aneh-aneh, benteng dari pemikiran yang buruk, ya, untuk tidak berpikir yang aneh-aneh hati, itu semua benteng. Jadi kedua, kalau kita mau menyembuhkan penyakit hati kita adalah mengatur pola makan agar tidak terlalu kenyang. Jangan makan terlalu kenyang, berhenti sebelum kenyang. Atau mungkin engkau bisa puasa, puasa Senin Kamis, atau puasa terbaik, puasa Daud. Ketiga, bagaimana engkau menyembuhkan hatimu yang sedang sakit? Bangun malam. Bahkan sedang haid pun, wahai teman-teman perempuan, bangun malam. Sekarang subuh tuh jam 4 lewat 8 mungkin, jam 4 lewat 7. Bangun sebelum jam 4 lewat 7 itu. Bangun jam setengah 4 lah. Setidaknya ada waktu 40 menit untuk engkau berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah. Bahkan orang haid sekalipun bukan berarti engkau tidak qiyamul lail, teman-teman semua. Orang yang lagi dapat sekalipun, perempuan-perempuan yang lagi dapat sekalipun, kau bisa bangun, kemudian kau pakai lampu kenamu itu, ya, dan kemudian kau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kau berzikir banyak kepada Allah. Itu menghidupkan malam. Jadi untuk menyembuhkan hati yang sedang sakit adalah banyak bangun malam. Tahajud kah, zikir kah, berdoa kah kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Ya, bangun malam. Keempat, sama juga merendahkan diri di hadapan Allah di akhir malam. Kalau tadi bangun malam dengan berbagai macam ibadah, ini merendahkan diri, betul-betul merendahkan diri kepada Allah. Nikmat teman-teman sekalian, Masya Allah, nikmat. Ya, kalau kita mencintai Allah, kalau kita mencintai seseorang, kita pasti meluangkan waktu untuk mereka kan. Kalau kita cinta sama seseorang, kita pasti pengen ngobrol terus sama mereka kan. Kalau kita cinta sama seseorang, kita pasti pengen dekatan terus kan. Begitu pula kalau teman-teman mengatakan teman-teman cinta sama Allah, pasti teman-teman pengen waktunya berduaan terus dengan Allah, pengen ngobrol, pengen nangis, pengen mencurahkan segala sesuatu. Jadi, yang keempat, obat dari penyakit hati adalah engkau merendahkan diri di hadapan Allah di akhir malam. Kelima, obat dari penyakit hati adalah apa? Bergaul dengan orang-orang saleh. Bergaul dengan orang-orang saleh. Sementara obat penyakit hati menurut Imam Al-Ghazali, beliau menyebutkannya dengan pembagian dua, yaitu ada dengan amal ibadah, ada dengan akhlak-akhlak mulia. Amal ibadah itu apa? Ya, sholat, zakat, puasa, sedekah, haji, zikir, ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian obat penyakit hati dari akhlak-akhlak mulia itu apa? Ada taubat misalnya, ada zuhud, ada sabar, ada ikhlas, ada jujur, ada cinta kepada Allah, ada tawakal, dan sebagainya. Begitu teman-teman semua, beberapa obat dari yang namanya penyakit hati. Penyakit hati ini kadang-kadang susahnya, banyak orang nggak sadar dia punya hati yang sakit, teman-teman semua. Nggak sadar dia. Makanya oleh karena itu butuh hati yang sensitif untuk bisa mengetahui mungkin hatimu sedang sakit, teman-teman semua. Ya, mari kita lihat ya, kita tadi sudah bahas hati yang bersih, yaitu hati yang selamat dari berbagai macam penyakit, hati yang tidak terdapat di dalamnya selain kecintaan kepada Allah dan takut kepada Allah, itu hati yang sehat. Kemudian hati yang mati, tadi kita sudah bahas, hati yang tidak ada kehidupan di dalamnya, hati yang tidak mengenal Tuhannya, hati yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang mengikuti hawa nafsunya, hati yang hanya mengikuti kesenangan belaka, hati yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala, itu hati yang mati. Dan hati yang sakit sebenarnya hati yang masih menyimpan kehidupan, hati yang sebenarnya masih menyimpan energi, namun telah bersarang penyakit-penyakit di dalam hati ini yang harus disembuhkan. Oke? Jadi kita sudah tahu hari ini bahwa ada 3 hati. Teman-teman ingat bahwa di antara menghidupkan hati adalah dengan bergegas kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita ada hati yang sakit karena bercokol beberapa penyakit hati. Tadi kita sudah sebutkan beberapa obatnya. Namun di antara yang paling mudah yang teman-teman bisa lakukan adalah disebab yang menjadi penyebab hati selalu hidup, hati selalu selamat adalah dengan apa? Dengan bergegas menuju kepada Allah, dengan menyibukkan diri kita, lisan kita dengan zikrullah. Jadi bagi orang beriman nggak ada tuh yang namanya bengong, diem, kosong, nggak ada. Selalu berzikir. Teman-teman lihat surah Ar-Ra'd atau Ar-Ra'du ayat ke-28. Surah ke-13 ayat ke-28. Apa kata Allah? Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah. Alla bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tentram. Hatinya jadi tentram, jadi sehat, jadi selamat. Dengan cara apa? Dengan mengingat Allah. Ingatlah
Hanya dengan mengingat Allah, hati kita menjadi tentram. Zikir itu apapun. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, istighfar, astagfirullahaladzim, la hawla wala quwwata illa billah. Itu semua adalah sarana mengingat Allah. Dalam surah Ar-Ra'd atau Ar-Ra'du ayat ke-28. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hati kita menjadi tenang. Atau teman-teman lihat dalam surah Al-Anfal ayat 2. Al-Anfal ayat 2. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang beriman yang hatinya selamat, hatinya sehat adalah ketika disebutkan nama Allah, maka gemetar hatinya. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah kuat keimanannya, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Jadi hati yang sehat, hati yang selamat itu adalah hati yang ketika disebut nama Allah, 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 bergetar hatinya. Bergetar hatinya teman-teman semua. Ya, itulah beberapa di antara yang bisa kita lakukan dan membuat hati kita senantiasa hidup. Ya, jangan sampai hati kita mati, teman-teman semua. Hati yang mati ini hati yang nggak mau menerima kebenaran, padahal dia tahu kebenaran tersebut. Teman-teman lihat dalam surah As-Saff ayat ke-5. Apa kata Allah? Maka tatkala mereka ini orang-orang berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka, ini hati yang udah mati nih. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada mereka, kepada kaum-kaum yang fasik. Kita udah bahas ya, orang-orang yang fasik itu seperti apa. Orang-orang fasik yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah As-Saff ayat 5, Allah sebutkan orang-orang ini berpaling daripada kebenaran Allah. Allah memalingkan hati mereka. Allah nggak berikan petunjuk kepada mereka. Jangan sampai itu terjadi kepada diri kita, teman-teman semua. Ya, orang yang telah mati hatinya ini disebut oleh Allah ini sebagai orang yang sangat rendah dan hina, bahkan lebih rendah daripada binatang ternak. Allah sebutkan orang-orang yang hatinya mati itu lebih buruk daripada binatang ternak, teman-teman semua. Dan mereka itu tempat kembalinya jahanam. Dalam surah apa? Surah Al-A'raf 179. Allah celah orang-orang yang hatinya mati ini. Sudah dikasih berbagai macam indera, mata, hati, penglihatan, pendengaran. Gak digunakan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati orang ini telah mati. Makanya Allah katakan orang ini seperti binatang ternak, bahkan lebih buruk lagi. Surahnya dalam surah Al-A'raf 179. Apa kata Allah dalam surah Al-A'raf 179? Teman-teman nanti lihat Quran, teman-teman tadabur. Kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Allah katakan sesungguhnya Allah jadikan isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Siapa mereka? Siapa orang-orang yang Allah taruh ke neraka jahanam? Orang-orang yang hatinya mati, teman-teman semua. Siapa mereka? Kata Allah, mereka punya hati. Sudah diberikan hati oleh Allah, tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mati hatinya. Mereka sudah dikasih mata sama Allah, tapi matanya enggak pernah digunakan untuk melihat kebesaran Allah. Mereka punya telinga, kata Allah, tapi telinganya enggak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka inilah sebagai binatang-binatang ternak. Bahkan lebih buruk lagi daripada itu. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Surah Al-A'raf ayat ke-179. Ya. Jadi inilah orang-orang yang hatinya tertutup, hatinya telah mati, ya, sebab mereka telah berpaling daripada kebenaran, mereka telah tersesat sangat jauh, dan kata Allah neraka jahanam, ya, adalah sebagai tempat mereka. Suara Oma jelas ya? Di sini jelas, soalnya, oke, baik. Ini karena dua kamera, Oma harus membagi pandangan nih, maaf. Lanjut ya teman-teman semua ya. Oke, setelah tadi kita tahu, jenis-jenis hati yang sakit seperti apa, cara ngobatinnya gimana, nah kita juga harus tahu nih, ternyata ada penyebab hati kita menjadi sakit. Kita harus tahu penyebabnya dulu nih, supaya kita bisa menghindarinya, ya kan? Apa sih penyebab hati yang sakit itu? Hati kita jadi sakit, kita nggak mau hati sakit, kita mau hati yang sehat, qalbun salim, hati yang hidup, apalagi hati yang mati kita nggak mau. Hati yang sakit bisa disembuhkan. Tapi kenapa sih hati itu bisa sakit? Kenapa? Ada beberapa penyebab hati menjadi sakit. Pertama, penyebab hati yang sakit adalah engkau memakan makanan yang haram. Itu memudahkan hatimu bercokol berbagai macam penyakit. Jadi, di antara penyebab hati sakit itu adalah engkau memakan makanan yang haram. Engkau memakan makanan yang haram, teman-teman semua, artinya engkau memberikan supply yang buruk kepada badanmu, ya, sehingga
memudahkanmu untuk melakukan yang buruk-buruk. Jadi dimulai dari makanan dan minuman yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita, itu membuat sedikit demi sedikit hati kita menjadi sakit dan kita akan melakukan berbagai macam penyakit hati. Memakan makanan yang haram. Di zamannya Rasul, ya Rasul, aku sudah berdoa ya Rasul, tapi Allah nggak dengarkan doaku. Kata Rasulullah, bagaimana engkau ini? Allah kabulkan doamu. Sementara makanan yang haram, pakaian yang haram. Lalu bagaimana mungkin kau dikabulkan doa-doamu? Jadi kalau kita lihat teman-teman sekarang, ada orang yang susah banget dengar nasihat, mudah sekali untuk marah, mudah sekali melakukan berbagai macam maksiat. Mungkin karena ada yang haram masuk ke dalam tubuhnya, yang menyebabkan dia susah mendengarkan nasihat kebaikan dan memudahkan dia melakukan keburukan. Jadi penyebab hati kita sakit karena makanan yang haram, baik dari zatnya maupun dari cara perolehannya. Kemudian yang kedua, harus agak cepat ya, karena kita yang laki-laki sudah mau sholat Jumat. Yang kedua, apa sih penyebab hati yang sakit? Banyak buat maksiat. Banyak berbuat maksiat. Kenapa? Maksiat itu membekas di hati dan membuat sakit. Apa kata hadis? Apabila seseorang berbuat dosa, maka akan digoreskan titik hitam di dalam hatinya. Bila bertobat, titik hitam itu pun akan kembali mengkilap. Kalau tidak bertobat, maka titik tersebut pun akan semakin bertambah, jadi gelap hatinya. Ya kan? Jadi, penyebab hati menjadi sakit adalah maksiat. Maksiat, hatimu itu putih bersih. Ketika engkau buat maksiat ada titik hitam, buat maksiat lagi titik hitam, hingga hatimu menjadi sakit dan hatimu menjadi mati. Yang ketiga, apa sih penyebab hati itu menjadi sakit? Karena engkau mungkin engkau adalah orang-orang yang mendengar atau memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengar atau memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman lihat dalam surah An-Nur ayat 30. Qulil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Ya, katakan pada laki-laki yang beriman hendaklah menahan pandangannya dan menahan kemaluannya. Sama ayat An-Nur 31 juga begitu. Qulil mu'minat yaghudna min absarihim wa yahfadhna furujahun. Katakan pada wanita-wanita yang beriman hendaklah menahan pandangan dan menjaga kemaluannya. Jadi yang buat hati menjadi sakit salah satunya adalah kita memandang atau mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Pandangan yang diharamkan oleh Allah akan menimbulkan syahwat di hati dan membuat hati kita sakit. Ya. Ataupun apa yang kita lihat lah teman-teman semua ya, bacaan kah, video kah, atau apapun itu, pandangan-pandangan yang diharamkan ya, itu memunculkan atau menimbulkan hawa nafsu syahwat dan membuat hati kita menjadi sakit. Jadi nggak ada obat bagi orang yang hatinya sakit kecuali obat penawarnya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Teman-teman lihat dalam surah Yunus ayat 57. Apa kata Allah? Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Allah sudah sebutkan ada penyembuh bagi yang sakit-sakit dalam dadamu itu. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Surah Yunus ayat ke-57. Ya. Jadi ketika Allah sudah sebutkan dalam surah Yunus 57 ada obat bagi hatimu yang sakit itu. Caranya adalah dengan apa? Dengan Quran dan Sunnah. Sebagaimana Rasulullah ketika haji wada sebelum beliau wafat, beliau katakan kalau engkau tidak ingin tersesat, tidak ingin hatimu sakit, ya menjadi hati yang sakit, hati yang mati. Kalau engkau tidak ingin tersesat, berpegang teguhlah kepada Quran dan Sunnah. Kenapa? Quran dan Sunnah itu cahaya, teman-teman semua. Quran dan Sunnah adalah ruh dalam kehidupan kita. Dia membentengi diri kita dari syaitan, dia membentengi diri kita dari godaan-godaan. Jadi mempelajari Quran dan Sunnah, mempelajari Quran, tadabbur Quran, dan pelajari hadis Rasulullah SAW. Terakhir dari Ummah pada hari ini, teman-teman semua, ada banyak sekali obat-obat dari penyakit hati. Ya, kita berkonsentrasi kepada hati yang sakit ya, karena hati yang mati dia. Hati yang hidup, alhamdulillah, bersyukur. Hati yang mati ini nih, kita nih hatinya mungkin lagi ada di fase hati yang mati. Setelah tadi kita belajar Allah ternyata obat-obatnya banyak, ada beberapa obat lagi yang teman-teman bisa lakukan. Kita harus temukan obatnya untuk menyembuhkan hati yang sakit. Beberapa di antaranya adalah secara global ya, cara tambahan untuk mengobati hati yang sakit adalah pertama ya, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Kemudian engkau mencari ilmu agama yang bermanfaat. Semakin seseorang itu bertambah luas ilmunya, maka semakin lapang hatinya. Jadi termasuk pada hari ini mengikuti kajian-kajian online kah, offline kah, teman-teman belajar, harus terus belajar. Kata Rasulullah apa? Tanda bahwa Allah mencintai seorang hamba adalah Allah akan membuat dia bersemangat dan berbahagia dalam mempelajari ilmu agama. Ya, jadi
Cara untuk mengobati hati adalah dengan mencari ilmu agama. Kita boleh kok jadi apapun. Kita boleh jadi pembisnis, kita mungkin kerja di kantor, mungkin kita berniaga, mungkin kita punya profesi yang macam-macam. Di antara kita profesinya macam-macam. Mungkin kita pelajar, mungkin kita apa profesi yang lain-lain, tapi tetap wajib untuk mencari ilmu agama. Kemudian obat penyakit hati, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat dengan sepenuh hati. Minta sama Allah kekuatan untuk bisa menghentikan perbuatan maksiat yang kau tidak bisa berhenti itu, teman-teman semua. Siapa yang bisa menghentikan itu? Allah, 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 Allah. Jaga kedekatanmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Miliki waktu dalam sehari itu waktu bermunajat kepada Allah 1 jam lah setidaknya. Setelah sholat wajib itu 1 jam lah di qiyamul lail itu waktu untuk engkau bercengkrama, untuk engkau menangis kepada Allah, untuk engkau mengadu kepada Allah apapun. Kenapa engkau nggak bangun? Kau tidak perlukah kepada Allah sampai engkau nggak bangun sholat malam itu, teman-teman semua? Dalam sehari kita berat loh kita menjalankan hari-hari ini, nggak mudah loh teman-teman semua. Jadi engkau kembali kepada Allah, ya cara mengobati hati tadi dengan bertobat. Dengan apa lagi? Dengan berzikir kepada Allah di setiap kondisi dan setiap tempat. Kenapa? Berzikir itu punya pengaruh yang sangat kuat untuk menenangkan hatimu, untuk menghilangkan ketakutanmu, menghilangkan kedukaanmu. Zikir itu punya pengaruh yang sangat menakjubkan untuk melapangkan dadamu. Berzikir di setiap kondisi, di setiap tempat. Kemudian untuk obat hatimu apa lagi? Berbuat baik kepada seluruh makhluk. Berbuat baik kepada seluruh makhluk. Kepada semuanya. Makhluk-makhluknya Allah, sama manusia kah, hewan kah, tumbuh-tumbuhan kah, apapun berbuat baik kepada seluruh makhluk Allah. Ya. Kemudian berikutnya teman-teman semua, obat bagi penyakit hatimu adalah meninggalkan segala sesuatu yang berlebihan dalam memandang, dalam berbicara, dalam mendengar, dalam bergaul, dalam makan, meninggalkan berlebihan dalam makan, dalam tidur. Ada orang yang hidupnya tidur terus, karena kan nggak ada waktu lain untuk melakukan hal-hal yang lain. Jadi kalau mau kita mengobati hati kita yang sakit, kurangi, tinggalkan sesuatu yang berlebihan. Berlebihan dalam hal apa? Berlebihan dalam memandang, berlebihan dalam berbicara, berlebihan dalam mendengar, berlebihan dalam bergaul, berlebihan dalam makan, berlebihan dalam tidur. Meninggalkan semua itu yang berlebihan itu akan bisa menghilangkan kedukaan kita. Dengan amal-amal soleh, menyibukkan diri dengan perbuatan-perbuatan yang baik, menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Kalau engkau punya waktu lapang, makanya kan kemarin kita sudah bahas kan, hati-hati dengan nikmat waktu lapang dan sehat, ya kan? Itu yang paling membahayakan manusia, kata Rasulullah. Jadi kalau engkau tidak disibukkan dengan kesibukan, kau akan disibukkan dengan kemaksiatan. Jadi obat hati adalah sibukkan dirimu dengan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang baik. Dan terakhir, engkau sandarkan hatimu hanya kepada Allah. Itu obat hati. Bertawakal hanya kepada Allah, berhusnuzon, berprasangka kebaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu hatimu akan tenang, hatimu akan bersih, akan suci, akan selamat. Ya, dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah teman-teman semua yang kita bahas pada hari ini. Alhamdulillah. Ya, kita sudah bahas mengenai berbagai macam hal tentang hati, jenis-jenis hati yang selamat atau hati yang bersih, hati yang sehat, kemudian hati yang sakit dan hati yang mati. Kita sudah tahu definisi dari ketiga hati itu, dan kita sudah berkonsentrasi tentang tadi contoh-contoh hati-hati yang sakit, bagaimana mengobatinya, dan apa penyebab hati yang sakit. Mudah-mudahan apa yang Uma sampaikan pada hari ini ada manfaatnya pada kita semua untuk membersihkan hati kita insya Allah. Dengan hati yang bersih kita punya kekuatan dahsyat untuk bisa melakukan amal-amal soleh. Hati yang penuh kedukaan, hati yang penuh kesedihan, hati yang penuh marah, penuh dendam, penuh ketidaksukaan, itu akan merusak produktivitas kita. Itu akan membuat kita nggak fokus, membuat kita nggak bisa berdiri kuat untuk menjalani hari demi hari. Tapi hati yang bersih, hati yang tentram, yang tenang, membuat kita bisa menjalankan hari-hari dengan baik sampai waktu kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Baik, sekian dari Uma. Terima kasih teman-teman semua. Uma juga ucapkan terima kasih karena biasanya setelah selesai Zoom ini ada orang-orang yang mencatat dan teman-teman share di sosial media. Kalau teman-teman catat, tolong di tag kepada Instagram Uma Kristina Dewi, nanti akan Uma repost supaya orang-orang lain juga bisa melihat catatan teman-teman semua. Jadi mau ucapkan terima kasih yang selama ini sudah mencatat dan sudah men-share di sosial media. Kalaupun mau di repost, tolong di tag ke Masker Hufaz ataupun di tag ke Uma akan repost langsung supaya pembahasan kita ini bisa dilihat juga oleh teman-teman lain dari segi rangkuman. Baik, terima kasih. Mau kembalikan kepada host. Kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Mohon maaf lahir batin. Jumat Mubarak. Di hari Jumat ini Allah mengabulkan berbagai macam dosa. Allah menghapuskan
Allah mengabulkan berbagai macam doa dan menghapuskan berbagai macam dosa. Jumat ini hari yang besar untuk umat Islam. Mudah-mudahan di hari Jumat ini banyak kita gunakan untuk beramal soleh. Terima kasih. Selamat melanjutkan kegiatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.